What is that? Film ini diawali dengan obrolan dua pemuda yang sedang berlibur di sebuah hutan terpencil, di mana ketika mereka sedang ada di gubuk terbengkalai, mereka menemukan kalung emas yang tergantung begitu saja. Seketika jiwa pupulung mereka meronta-ronta. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil kalung tersebut. Ah, lumayan, tambah-tambah isi dompet. Astagfirullahaladzim, Lutfi. Setelah kalung tersebut diambil, tiba-tiba muncul Mamang Botak di dalam tanah. Nampaknya Mamang Botak tidak terima kalung pemberian dari ibunya itu diambil seseorang. Jauh berjalan untuk mencari orang yang mengambil kalung, Mamang Botak mendengar suara klakson mobil dan mencoba mendekati suara tersebut. You step one foot on this property again. Take out the trash while you're at it. Fuck. Dirasa orang tersebut yang mengambil kalung Mamang Botak langsung mencari di dalam rumah. Those who need to travel along Highway 84 and John Gibbs here has made the continued off-open small and again conclude Saat akan mengambil kalung, tiba-tiba seseorang yang bernama Usep menembaknya. Tetapi entah mengapa tembakan Usep tidak berdampak sama sekali. Dirasa Mamang Botak bukan tandingan Usep. Usep pun mengeluarkan jurus 1000 langkah. Sungguh sial, karena terlalu panik, Usep malah menginjak jebakan hewan. Setelah membereskan Usep, rupanya kalung itu bukan milik ibunya Mamang Botak. Dirasa penculik kalungnya masih ada di hutan, Mamang Botak melanjutkan pencarian. Ketika hari mulai gelap, Mamang Botak melihat sebuah mobil yang berisi sekelompok anak muda yang melintas. Dirasa anak muda tersebut akan singgah di sekitar sini, Mamang Botak pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga di malam harinya, Mamang Botak menemukan sekelompok anak muda yang tadi lewat. Hingga di tengah-tengah obrolan, ternyata orang yang sudah mengambil kalung Mamang Botak adalah Ucok dan sohibnya yang bernama Keyep. Dirasa hari sudah terlalu malam, Ucok mengajak teman-temannya untuk ke kabin. Setelah Ucok dan teman-temannya pergi, Mamang Botak yang sudah tahu kalungnya diambil oleh sekelompok remaja tersebut langsung mengambil perkakas untuk memberi pelajaran. Melihat seorang kewes bernama Nyai yang sedang santuy ngapuy, Mamang Botak bersabar menunggu momen yang tepat. How desperate do you think I am? Di saat para remaja incarnya berpisah, Mamang Botak bersiap menunjukkan skill. Sangat badass. Ucok pun harus merasakan ngilu di sekujur giginya. Namun saat dicek, Mamang Botak tidak menemukan kalung miliknya. Setelah membawa jasad Ucok, Mamang Botak melanjutkan mencari siapa yang membawa kalung ibunya. Hingga esok harinya, Mamang Botak berhasil menemukan dua kewes, yaitu Nyai dan Siti. Melihat ada mangsa empuk bak kucing dikasih ikan, Mamang Botak langsung masuk ke dalam air. Setelah mendapatkan Siti, Mamang Botak kembali mencari Nyai. Saat Nyai sedang yoga, ia tidak menyadari bahwa Mamang Botak tepat di belakangnya. Nyai hanya bisa pasrah dengan mengeluarkan suara. Singkat waktu, setelah menghabisi Nyai, Mamang Botak kembali mencari korban lainnya.
Dan di tengah-tengah apluk-aplukan menembus ruyuk, Mamang Botak menemukan kunci mobil. Dengan trik, Mamang Botak berusaha mengalihkan perhatian untuk mengambil kembali kampak miliknya. Meski Keyep harus pengkor, namun untung saja dia masih bisa diselamatkan oleh Galing yang membawa senapan bajing. Di tengah-tengah kepanikan, Galing berusaha mengajak Keyep yang pengkor untuk segera kabur. Dan tanpa disadari, Mamang Botak melempar kampaknya. Saat Galing membui di cupang, Keyep yang pengkor hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Oh my god, Keyep pun harus membui bagaikan ayam setelah Mamang Botak segera mencari kalung miliknya. Namun sungguh sial, kalung miliknya tidak ada di saku Keyep. Di saat itu pula Mamang Botak teralihkan oleh suara teriakan Kewes Galing, yang setelah dilihat-lihat, Kewes Galing ini memakai kalung miliknya. Chris, look out! Melihat mereka kabur ke arah pos penjaga, Mamang Botak langsung menyusulnya. Di malam harinya, saat Mamang Botak sampai di pos jaga, dia melihat si Galing dan gebetannya lagi berdebat dengan seorang penjaga hutan yang bernama Amem akibat mencuri kalung Mamang Botak, di mana kalung tersebut yang bisa menenangkan hati Mamang Botak. Ketika Mamang Botak berhadapan dengan Amem, Amem pun berkata bahwa dia akan mengubur kembali Mamang Botak seperti dia menguburnya dulu bersama ayahnya. Meskipun terkapar, Amem berkata bahwa si Botak tidak akan mati. Amem pun menyuruh gebetan si Galing untuk mengikatnya dengan rantai. Sambil tetap waspada, Amem bercerita bahwa si Botak ini sudah pernah mati dan dia dikubur bersama kalung peninggalan ibunya. Lantas, Amem pun meminta Cikung segera mengikat si Botak agar bisa dikubur kembali bersama kalung peninggalan ibunya. Akan tetapi, Cikung yang cupu malah ogah untuk melakukannya. Dirasa tidak ada cara lain, Amem pun berinisiatif untuk mengikatnya sendiri. Take this! Sungguh apes akibat Cikung yang cupu. Amem pun harus mubui di keretak abal-abal. Dan yang lagi parah, Cikung dan Galing malah kabur meninggalkan Amem yang nyeri encok. Bagaikan kayu Venus, Amem pun harus meninggal dengan cara yang ekstrim. Di saat pencarian si Botak, di saat itu juga si Galing dan Cikung terlihat berusaha bersembunyi dari Mamang Botak. Dirasa sulit kabur, bak pahlawan kesiangan, Cikung pun menyuruh si Galing untuk pergi, sementara ia akan mengalihkan perhatiannya. Come on, you ugly son of a bitch! Niat hati jadi pahlawan, Cikung yang menjadi pengalih malah menjadi rujak dadakan. Saat itu juga Galing hanya bisa terdiam saat gebetannya dijadikan rujak tanpa henti. Dirasa sulit untuk kabur, si Galing pun mengide untuk meletakkan kalung tersebut di atas pertamax oplosan dan berharap si Botak tidak mengejarnya lagi. Apakah si Galing selamat? Hingga di pagi buta, di tengah-tengah pelarian si Galing kakinya malah tertusuk dahan pohon. Di tengah rasa ngarui, si Galing melanjutkan pelarian dan berharap menemukan jalan keluar dari hutan ini.
Akhirnya, si Galing merasa lega ketika melihat jalan pulang. Rasa bahagia pun bertambah saat si Galing bertemu ibu-ibu yang membawa mobil yang sen kiri belok kanan. Di tengah kebingungan, si ibu yang melihat si Galing langsung membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Ibu Oda pun heran tiba-tiba si Galing pingsan. Betapa kagetnya Oda melihat pendarahan di kaki si Galing akibat kakinya dicucuk pohon. Why are we stopping? To slow down the bleeding. Yeah, please, honey, please. Di saat Bu Oda menghentikan kendaraan untuk mengobati kaki si Galing langsung panik karena ia takut si botak datang dan tiba-tiba menghabisi mereka. Namun untung saja si botak tidak mengejarnya lagi. Gimana guys, cukup menegangkan kan dan cukup menggigihkan, dimana Mamang Botak tidak akan melepaskan orang yang mencuri kalung liontin milik mendiang ibunya. Oke, by the way segini dulu guys. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, masih baru nih. Hehehe. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe agar gue bikin lagi anjir, biar semangat aja. See you next video, bye bye.